tadi ditemukan seorang suami dari korban ini juga, suami istri. Istrinya ditemukan malam tadi dan suaminya ditemukan jam 9 tadi pagi. Itu atas nama Valen. Ya, gitu. Fraser, kemudian bagaimana proses pencarian yang masih hilang saat ini? Pencarian ini dilakukan bagaimana? Ya, pencarian korban yang masih dilakukan oleh warga ini adalah dengan cara menyisir aliran sungai dan jembatan dari sungai itu sendiri yang masuk ke sawah. Ada sungai. Radius 2-3 kilo ke bawah. Ini lokasi rumah warga yang terdampak, yang kena langsung, dan warga yang meninggal itu umumnya adalah berada di dalam rumah dan rumah mereka hanyut, sehingga korban-korban itu dicari oleh warga lainnya hingga 2 kilometer ke bawah daerah Bukit Tinggi. Nah, pencarian itu dilakukan secara manual dengan menyisir setiap tempat-tempat yang kemungkinan akan ditemukan oleh warga korban tersebut. Nah, tadi pagi sekitar subuh di sekitar 1 kilo dari lokasi ini ditemukan 3 orang korban, anak-anak salah satunya, dan mereka sudah meninggal dunia. Dan terakhir tadi pukul 9 salah seorang warga juga ditemukan sekitar 20 meter jarak dari rumahnya. Dia ditemukan di dalam bangunan. Tadi Kepala Kalaksa BPBD Sumbar mengatakan korban meninggal sudah sampai 14 orang, yang dicari saat ini masih ada 4 orang lagi. Fraser, apakah ada perubahan lagi dari angka ini? Apakah ada masyarakat di sana yang kemudian melapor anggota keluarganya masih hilang? Ya, sejauh ini data yang baru masuk itu adalah laporan warga sekitar Bukit Batabuh ini yang mereka sejumlah anggota masyarakat mereka, dan setiap anggota yang tidak ditemui itu dilaporkan dan dinyatakan hilang. Nah, maka didapatlah data sekitar 17 orang warga sekitar sini yang hilang. Namun tidak tertutup kemungkinan, karena ini adalah jalur alternatif, yang tempat saya berdiri ini adalah jalur alternatif dari Payakumbuh menuju Kota Padang untuk menghindari kemacetan di Bukit Tinggi. Nah, jalur ini sangat ramai dikunjungi dilewati oleh para pemudik. Nah, sehingga ada kemungkinan korban yang sedang lewat ini dia bawa oleh arus. Nah, selain korban yang tersebut, juga kawasan ini merupakan kawasan wisata makanan dan banyak kafe di sini. Dan pada sore hari hingga malam itu banyak warga yang sedang menikmati minum kopi atau makanan malam di kawasan ini. Nah, bisa jadi juga pengunjung dari warga sini juga ada yang terdampak terhadap banjir lahar ini. Fraser, pada saat kejadian bagaimana situasi di sana? Apakah hujan turun dengan lebat di sana? Ya, hujan lebat terjadi dari siang hingga sore, bahkan sampai malam. Saat saya sampai di sini itu pukul 11. Peristiwa terjadi itu sekitar pukul 9, dan paling parahnya adalah pukul setengah 11 tersebut. Nah, itu kondisi sudah mulai agak reda, sehingga ketika saya sampai di sini, warga sudah mulai berdatangan ke lokasi untuk mencari sanak saudara mereka yang tidak ditemukan di tempat titik kumpul atau tempat pengungsian. Nah, dengan kondisi yang sangat pilu dan serta mencekam, listrik sudah dimatikan seperti di belakang saya ini, kabel-kabel listrik sudah diputus-putus semua. Mereka mengandalkan lampu dari senter ataupun dari handphone mereka untuk mencari sanak saudara mereka yang diduga dibawa oleh lahar dingin ini. Nah, saat ini kawasan ini juga terjadi hujan malam di lah. kawasan puncak Gunung Merapi, dan sehingga kawasan ini disterilkan oleh petugas. Tidak boleh ada warga yang datang untuk melakukan berlalu lalang di sekitar lokasi ini. Boleh. Baik, Fraser, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Nanti kami akan update lagi kondisi terkini dari sana.